menyandera diri saya dengan saya menyandera mereka. Anda tidak boleh keluar dari ruangan ini hanya untuk ke kamar mandi dan sholat. Di luar itu kita bahas di situ. Baik, apa kabar Pak? Sehat selalu ya Pak ya? Ya, terima kasih. Baik Pak, Bapak Enggar ini kan dikenal sebagai mantan Menteri Perdagangan Pak. Pasti seluruh rakyat Indonesia sudah mengenal seorang Bapak Enggar ya Pak ya. Tapi apa sih lika-liku hidup Bapak dari seorang pengusaha, menteri, masuk politik? Nah itu tuh lika-likunya tuh bagaimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya. Berpolitik adalah panggilan, itu dulu. Karena saya meyakini bahwa melalui politik, maka saya bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetapi memang sejak saya sekolah, sejak saya di SMA di OSIS, sejak saya masuk di IKIP Bandung yang sekarang menjadi UPI, itu dari tahun 70 saya sudah berpolitik. Karena dengan sebagai aktivis pasti itu adalah langkah-langkah politik. Kemudian berakhir saya lulus 77 78 saya masuk partai politik. Itu sebagai bagian dari panggilan hidup saya untuk berbuat sesuatu melalui jalur politik sebagai aktivis. Dan saya bekerja sebagai profesional di Bangun Cipta. Saya bersyukur betul saya mempunyai bos, mempunyai bapak, mempunyai itu Pak Siswono. Sebagai profesional di Bangun Cipta, karier saya dari stafnya Pak Sis, menyiapkan berbagai hal untuk beliau rapat. Bahkan kalau sekarang saya menyatakan, saya dulu juga membantu beliau sebagai speechwriter beliau. Sampai dengan 92. Beriringan dengan itu saya diberikan peluang, diberikan ruang untuk aktif di berbagai organisasi. Selain di partai politik, saya di HIPMI, saya di Kadin, dan juga di REI. Masuk partai politik 78, seperti tadi saya sampaikan, saya terlibat aktif kampanye sejak tahun 82 di daerah kelahiran saya di Cirebon. Terus setiap waktu, baru tahun 97 saya diangkat menjadi anggota MPR RI dari utusan daerah. Walaupun saya dari Golkar, dan memang biasa dulu itu kan utusan daerah, utusan golongan itu pasti itu adalah kader Golkar lah itu semuanya. 97 99. Baru kemudian dengan reformasi itu saya menjadi calon dan menjadi anggota DPR RI periode 99-2004. Ya. Kemudian periode yang kedua 2004-2009 dan periode ketiga 2009-2014, tetapi 2013 saya mundur. Nah, 2013 kenapa saya mundur dari DPR? Saya dengan Bang Surya mengenal, berhubungan, bersahabat sebagai abang dan adik gitu. Itu lebih dari 40 tahun. Saya bersama-sama di Golkar dengan beliau. Saya salah satu deklarator Ormas Nasional Demokrat. Kemudian kita membentuk partai. Saya terlibat. Tidak mungkin berdua. Dan saya harus memilih. Sungguh tidak adil manakala saya melihat orang yang begitu dekat dan memberikan perhatian, kepercayaan juga kepada saya dalam berbagai kiprah politiknya, kemudian saya biarkan saja. Jadi saya memilih mundur dari DPR, saya mundur dari Golkar, saya masuk di Nasdem, Partai Nasdem. Untuk kemudian saya memilih juga, ditanya mau jadi apa? Saya pegang Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, dan membentuk jaringan partai itu menghadapi pemilu. Saya konsentrasi betul di partai dan tidak ada pikiran lain.
Saya pikir saya mau besarkan partai karena dengan demikian, dengan idealisme yang sama dengan Bang Surya, kami mau partai ini mempunyai peranan yang besar dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, di dalam perjalanannya di tahun 2016 dalam reshuffle kedua, saya mendapatkan penugasan dan kepercayaan oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai pembantu beliau. Sesuatu yang tidak pernah dalam sejak masa muda saya bermimpi untuk bisa menjadi itu. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kita, sesuatu yang saya harus mencapai seperti itu. Karena itu kewenangan sepenuhnya ada pada Bapak Presiden. Betul. Kalau sebagai calon anggota legislatif, untuk bisa menjadi anggota legislatif, saya bisa berupaya karena saya harus turun dan saya meyakini konstituen. Nah, ini saya dapatkan penugasan dari Pak Jokowi sebagai Menteri Perdagangan, dan sesudah pelantikan beliau panggil saya dengan sangat singkat, dan itu menurut saya bahasanya sederhana, tetapi itu adalah semacam, ya, dalam terjemahan saya executive order. Jelas sekali. Kendalikan harga, tersediaan dan kendalikan harga bahan pangan. Jangan terjadi gejolak. Kendalikan inflasi. Buka pasar baru. Jaga neraca perdagangan. Simple. Tetapi saya merenung, dan implikasi dari itu panjang sekali, banyak sekali. Bagaimana proses saya menjaga harga, dan kalau kita lihat grafiknya, kemudian saya pelajari semuanya, maka di saat-saat hari raya keagamaan, Desember, Januari ada kenaikan sedikit, tetapi grafik naik itu pada saat bulan suci Ramadan. Artinya saya harus bersiap, karena itu perintah. Saya hanya pembantu, itu perintah beliau. Saya dipanggil lagi oleh beliau, dan beliau menetapkan harga. Ini luar biasa. Menurut saya, seorang presiden yang begitu menguasai detail, sehingga saya pada saat saya berbicara tanpa saya persiapan, kalau saya tidak siap, tidak ini kan, maka beliaulah yang jadi menteri gitu loh. Karena teknis ya. Betul. Berapa harga beras, berapa harga gula, berapa harga minyak goreng, itu beliau sampaikan, dialogkan. Dan apa yang beliau mau, harga ini harus sekian. Bahkan kalau mau ditanya harga gula, beliau hitung, coba kita hitung berapa harga pokoknya, berapa biayanya, ini segala macam. Dia bilang, Pak Mendak, 12.000 saya minta. Pak, dari harga yang rata-rata 15.500 pada saat itu dengan fluktuasi, ya, saya minta 12.500. Menurunkan 3.000, Pak. Dari 3 juta ton itu 9 triliun, Pak. Ya, tapi dia sudah kelewatan. Betul, Pak. Marginnya sudah cukup, ya. Demikian juga dengan beras. Tentukan harga eceran tertinggi. Dibagi zona 9450 dan 9950. Nah, mencapai harga eceran tertinggi itulah saya ajak semua stakeholder, produsen, distributor, sampai retail, semua saya libatkan. 3 hari 3 malam di aula Kementerian Perdagangan. Saya dengan pengalaman sebagai aktivis, mari kita putuskan adu napas. Saya menyandera diri saya dengan saya menyandera mereka. Anda tidak boleh keluar dari ruangan ini hanya untuk ke kamar mandi dan sholat. Di luar itu kita bahas di situ. Makan, minum, semuanya saya siapin sampai tercapai kesepakatan. Asosiasinya tanda tangan. Setelah itu jumpa pers. Saya minta tolong teman-teman wartawan, terutama media elektronik, tolong diliput nih para pengusahanya, jadi supaya tidak ada dusta di antara kita.
kalau dia naikin harga, saya minta nih mukanya nih disorot nih. Jadi mereka terikat itu sambil kita joke, sambil segala macam. Nah,